Uang 50 miliar ini, aku tidak mau sepeser pun. Nona Surya, maksudmu kamu melepaskan saham senilai 50 miliar? Benar. Aku hanya mau hak patennya. Kenapa? Jenny, Clarion Tech akan segera go public. Kamu akan menyerahkan semuanya pada si Melvin itu. Clarion Tech tidak akan go public. Teknologi paten DSPS adalah seluruh fondasi Clarion Tech. Aku akan cabut fondasi itu. Menurutmu berapa lama Clarion Tech Innovations akan bertahan? Setelah bertahun-tahun menikah dengan Melvin, tidak kusangka aku harus menjadi musuhnya. Itu salahnya. Dialah yang menjadikanku musuhnya. Aku melayani selingkuhanmu yang baru melahirkan. Citra bukan selingkuhan. Dia punya bayimu, kamu bilang bukan selingkuhanmu. Anak itu bukan anakku. Dia baru saja kembali. Dia tidak punya siapa-siapa, jadi dia minta bantuanku. Makanan pasca persalinan tidak cocok untuknya. Kamu hanya di rumah seharian. Buatkan dia makanan bergizi, apa susahnya sih? Hah? Aku tidak punya waktu. Tidak akan kubawakan makanan. Kamu ibu rumah tangga, memangnya kamu sibuk apa? Ibu rumah tangga. Setelah lulus, aku terlibat dalam proyek chip fotonik nasional. Kamu akan memulai bisnis. Melepas semuanya demi mencari investor. Saat perusahaan baru mulai stabil, ibu dan adikmu mau pindah ke sini. Lalu kamu menyuruhku jadi ibu rumah tangga. Kamu bilang rumah tangga yang stabil lebih penting. Dan sekarang kamu menyebutku ibu rumah tangga yang cuma bisa masak. Melvin, jangan lupa, teknologi inti Clarion Tech Innovation. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Aku tahu, kamu putri sulung keluarga Surya. Tapi sekarang kamu keluarga Gunawan. Kamu menikah dan masuk ke keluargaku. Jadi harus sesuai aturan kami. Kenapa aku baru sadar sekarang? Betapa menjijikkan dan egoisnya pria ini. Sekarang, aku akan membawa perusahaan ini go public. Saat aku jadi pimpinan miliarder, kamu sebagai istriku akan merasakan kejayaannya. Oh, iya. Makanan bergizi Citra. Jam 6 sore ini, antar ke pusat pasca persalinan. Kamar 888. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka kita bercerai. Baiklah. Kita cerai. Selama bertahun-tahun ini, baru kali ini aku menyinggung soal cerai. Dia yang memaksaku, tapi dia pasti akan mengalah. Melvin, kesempatanmu sudah habis. Apa? Jenny, tetaplah sadar. Ayo hitung bersama. 1, 2, 523, 524, 520, 526, 998, 999, 1000. Ya, 1000. Kita sudah sampai. Melvin, kamu pernah berjalan 1000 langkah untuk menyelamatkanku. Aku sudah mengalah 999 kali demi pernikahan ini. Baru saja, kamu habiskan kesempatanku yang terakhir untuk mengalah. Apa maksudmu? Jenny, sini periksa gula darahku. Jangan buat keributan. Cepat periksa gula darah ibu. Aku ke kantor. Jangan lupa makanan pemulihannya. Donna, bantu aku siap-siap. Aku mau cerai dari Melvin. Jenny, jangan bertengkar dengan Melvin soal Nona Firman. Dia itu sekarang direktur utama. Sebagai istrinya, kamu harus tahu diri. Nona Firman. Jadi ibu tahu selama ini kalau Melvin selingkuh. Dan ibu tidak bilang padaku. Kamu berlebihan. Nona Citra sudah berjasa pada keluarga kita. Kalian sudah menikah 3 tahun dan masih belum punya anak. Anakku mencari orang lain untuk mewaris itu hal yang wajar.
Kalau kamu mau menerimanya, kamu bisa tetap hidup sebagai sosialita. Dan anakku tidak perlu mengusirmu. Perlu aku ingatkan, rumah yang sedang ibu tinggali ini adalah maharku. Dan semua perhiasan yang ibu pakai juga dari mahar pernikahanku. Sebaiknya kembalikan pada pemiliknya. Apa-apaan bicara soal harta segala? Kamu menikah dengan keluarga Gunawan. Milikmu adalah milik Melvin. Kalau kamu tidak tahu berterima kasih, aku akan menyuruhnya menceraikanmu. Cepat periksa gula darah. Jadi, kamu mau membunuhku ya? Tenang saja, aku pasti akan menceraikannya. Tapi aku yang menceraikannya. Dasar kolot. Jangan sok berkuasa di depanku. Selama 10 tahun ini semua orang tahu betapa setianya kamu pada anakku. Sekarang kamu bilang kamu mau cerai. Kamu pikir bisa bohongi aku? Nona, kondisi rambut Nona bagus sekali. Yakin mau ganti penampilan? Berdandan begini, kamu mau bertemu siapa? Bukan siapa-siapa, kupikir ini bagus. Gaya rambut itu norak. Lagi pula, aku tidak suka wanita yang dandan berlebihan. Singkirkan semua perhiasan bermerekmu. Tidak cocok untukmu. Karena aku akan bercerai, waktunya memulai lembaran baru. Tidak akan kubiarkan usahamu di berkas ini sia-sia. Tim pengacara yang kuhubungi akan tiba sore ini. Oh ya, saat aku menyelidiki Citra, ternyata dia pewaris palsu keluarga Firman yang tertukar Sabtu lahir. Dan pamannya, coba tebak siapa? Siapa? Musuh lamamu dari proyek Dragon Scale yang selalu berebut peringkat 1 darimu. Dia adalah Sandy. Sandy? Bukannya dia cuma setahun lebih tua dariku? Kok bisa dia pamannya Citra? Kalian sudah lama musuh tapi teman. Dan kamu sama sekali nggak tahu dia itu pewaris grup Firman. Sekarang dia adalah konglomerat miliarder. Saat ini dia mendirikan perusahaan top di industri chip. Namanya Lightyear. Bocah dari masa lalu itu sudah benar-benar dewasa. Terus kenapa? Siapapun yang bernama Firman itu pembawa masalah. Shh, hati-hati nanti ada yang dengar. Dia adalah pemilik seluruh mall ini. Lagi pula, waktu kamu mabuk dulu, kamu nembak dia kan? Hei, sudah cukup ya. Itu semua hanya masa lalu. Bisa tolong bantu aku dengan penampilan baru? Wah, nah ini baru Nona Surya yang percaya diri dan bersinar. Konter sebelah ada beberapa gaun yang indah. Aku ambilkan satu untukmu. Aku ambil semua set riasan itu. Baik. Melvin, kamu baik sekali padaku. Citra, kamu baru saja melahirkan. Kamu dan bayinya pantas mendapatkan yang terbaik. Ini kereta dorong Italia buatan tangan. Ini yang paling aman di pasaran. Bungkus kalung ruby itu cocok sekali untukmu. Jenny membeli satu set riasan seharga 3.800. Terima kasih. Jenny, apa wajahmu terbuat dari emas? Sudah kubilang, aku tidak suka wanita yang dandan berlebihan. Kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, kartumu akan kublokir. Oh ya? Kamu bisa habiskan jutaan untuknya, membeli tas dan kereta dorong, tapi aku tidak boleh beli satu set riasan. Kamu
Begini Jenny, tidak ada apa-apa antara aku dan Melvin. Dia hanya khawatir soal bayinya, jadi dia ajak aku ke sini dari keperluan bayi. Bagaimana dengan tas edisi terbatas itu dan gelang ruby itu? Untuk dipakai bayinya juga. Kamu pikir aku buta atau bodoh? Citra baru saja melahirkan. Dia sedang sedih. Ini adalah pengeluaran yang perlu. Dulu kamu sangat pengertian dan murah hati. Kenapa sekarang kamu jadi picik sekali? Melvin, kamu pakai harta bersama kita untuk membelikan wanita lain, tas bermerek dan perhiasan, dan kamu tanya kenapa aku tidak murah hati. Ya Tuhan, memakai uang istri untuk simpanannya. Tidak tahu malu. Kalau itu memang harta bersama, istrinya bisa menuntut mereka. Pria itu memang tidak tahu malu. Pelakor itu menjijikan. Kami mendukungmu, Nona. Citra, kamu baik-baik saja? Melvin, tolong jangan bertengkar karena aku. Jenny, kalau kamu mau tas ini, ambil saja. Nona Firman, pengertian sekali ya. Kamu benar. Aku memang mau. Tapi hanya satu tas. Apa ini cukup bukti kebaikanmu? Ini dan itu. Karena itu berasal dari uang suamiku. Semuanya adalah milikku. Jenny! Jenny, apa yang kamu lakukan? Kembalikan barang-barang Citra. Melvin, tidak apa-apa. Jenny, aku tahu kamu marah. Tapi, kamu tidak bisa begini di depan umum. Citra! Jenny, dia baru saja melahirkan. Kamu mau membunuhnya. Aku tidak menyentuhnya. Beraninya kamu menyangkal. Semua orang melihatmu. Kamu benar-benar memukulnya. Kamu semakin kejam saja. Aku. Melvin, kalau ini bisa membuat Jenny merasa lebih baik, aku rela. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Perusahaan akan segera IPO. Aku tidak mau ribut denganmu. Jangan takut, Citra. Aku antar kamu ke rumah sakit. Baik. Jenny? Jenny, sudah 10 tahun. Kenapa keadaanmu kacau begini?